film ini bikin banyak keluarga nggak akur. Itu kan pelajaran. Jadi banyak orang curiga ke iparnya sendiri. Maksud gua itu bikin keluarga nggak harmonis. Ditambah lagi ini tuh terlalu didramatisir menurut gua secara dialog. Gua nonton ya, apalagi pas si iparnya ini siapa ya namanya, gua lupa lah, si Nisa. Ya Nisa. Iya, Nisa. Pas Nisanya ini ngomong Mas Aris terlalu didramatisir. Kecuali kalau dia ngomongnya Mas Anis. Mas Anies. Itu beda. Dan tiba-tiba langsung secantik Jessica Mila dari dari gede gitu tiba-tiba langsung mana ada langsung nggak dikasih tahu di situ berapa tahun atau berapa bulan dia dikasih tahu. Kagak ada. Sebulan kemudian ada. Waktu 1 bulan nggak mungkin banget dari gede segitu. Bisa, sedot lemak. Tapi kan kalau ada sedot Menurut gua Dilan terlalu red flag. Bahaya. Kenapa Ini bahaya. dia red flag? Red flag dia tawuran. Kenapa asap itu ada? Karena ada apinya. Kenapa Dilan berantem sama Rifnu Wikana? Karena ada apinya. Nah, lu pernah dengar nggak pepatah mengatakan Wis bab. tak gendong kemana-mana. Tak gendong, enak toh, mantep toh. Yes, welcome back di Pro Kontra. Kali ini bareng gua ada 2 petarung UFC Pro Kontra. Langsung aja gua kenalin. Di sudut merah, dia mempunyai 9 rekor bertanding. 4 kali kalah, 3 kali buang di luar, dan 2 kali menang. Ini dia Kevin. Berhasil buang di luar loh dia, keren. Dan nggak hamil. Nggak ada yang ngomong hamil. Emang apa? Buang sampah di luar. Oh, sampah. Oke, kalau ini udah nggak asing lah petarung yang satu ini ya. Mempunyai rekor 10 kali bertarung. 4 kali menang. 4 kali kalah. 1 kali keriting. Dan 1 lagi Kristen. Ya bes, everybody. Kenapa bisa prestasi sih? Makanya. Seenggaknya nggak sesalah. Kenapa harus ke situ? Ntar tinggal di-cut. Iya boleh. Gimana? Oke. Siap Ready bertarung? banget. Ready? Ready banget. Udah gua. saling ngecek profil masing-masing lawan? Udah. Menurut lu dia gimana? Gue udah mantau pertandingan terakhirnya dia. Oke. Jauh di bawah standar gue. Oke. Gua juga udah mantau. Waktu kemarin dia syuting take. Hah? Gimana? Yakin bisa ngalahin dia? Ya. Receh ya. Boleh sebagai kuda hitam akan mengalahkan di pertandingan ini sangat diperbolehkan. Oh ini yang kemarin dibilang kuda hitam. Ini kuda hitam. Oke, Iya, juara ini. bertahan. Juara bertahan. Gila tiba-tiba juara bertahan. Kan baru bertanding gue, masa juara bertahan? Iya. Ya kan sebelumnya udah pernah bertanding lu. Udah, kita langsung aja. Ini kan kita milih pro atau kontra dulu. Ya, Atau oke. sebutin filmnya. Oke. Teman-teman jelasin kenapa kontra, kenapa pronya. Oke. Karena pada dasarnya film Indonesia ada plus minusnya. Oke. Oke? Sekarang pilih dulu. Mau Oke. pro apa mau kontra? Dari Saya kasih kesempatan bagi lawan saya yang katanya kuda putih. kuda Silakan. hitam. Oh, kuda hitam. Oke. Lu pro Gua apa kontra? kontra dulu. Lu kontra. Kontra gua. Gokil. Kontra Dia gua. langsung milih kontra. Penantang. Oke, saya pro. Kontra lo. Penantang Lu? gue. Pro Pro ya? dong, otomatis. Penantang gue. Mana. Oke. Film pertama. Oke? Film ini didirect oleh Hanung Bramantyo. Wes, gua tahu nih. Salah satu film yang box office juga. Hmm. Membuat nama Davina Karamoy melejit. Idih, pas banget gua milih pro. Ipar adalah maut. Let's go. Boleh. Ya bes dulu. Kenapa pro? Kenapa pro? Karena itu sangat-sangat mendidik filmnya kalau menurut gua. Wah. Iya dong, sangat-sangat Mas Hanung bikin story-nya sangat rapih kalau menurut gua. Oke. Ya kan, hati-hati kadang-kadang di kehidupan kita kelihatannya baik, pengen mau udah lu tinggal di tempat gua aja. Oh, ternyata ini adalah maut. Dan di dalam cerita itu kan diceritakan juga di dalam ajaran agama Muslim nggak Iya, boleh juga. nggak boleh. Hati-hati. Jadi harus hati-hati ngerangkul orang karena bisa jadi juga dia adalah Yes. Dan itu relate dalam kehidupan. relate. Relate. Relate kenapa saya pro? Relate sama kehidupan. Semuanya
rapi banget. Davina Karamo mainnya, aduh Davina Karamo mainnya keren banget. Bener-bener bisa representasikan seorang pelakor anjir. Dan aktingnya juga bisa mengimbangi akting main cast yang lain kan. Yes. Kayak Deva Deva, dan iya. satu lagi siapa ceweknya? Si siapa tuh ya? Saya agak lupa namanya Ya tuh. elah lupa. Siapa sih namanya? Jaja Miharja. Bukan yang hijab kan? Iya yang hijab, yang hijab. Siapa sih namanya? Lupa Lupa lah gua. Pokoknya Itulah itu. pokoknya. Pokoknya Davina Karamo di situ yang gue lihat dia emang bisa mengimbangi aktingnya main cast yang lain Ya, kayak Deva dan terutama Deva. yang lain. Yes. Kan? Karena selalu ketemunya kan sama Deva kan. Yes, benar. Justru. Apa? Justru menurut gue itu minusnya. Kenapa? Karena film ini bikin banyak keluarga nggak akur. Itu kan pelajaran. Jadi banyak orang curiga ke iparnya sendiri. Maksud gue itu bikin keluarga nggak harmonis. Ditambah lagi ini tuh terlalu didramatisir menurut gue secara dialog. Gue nonton ya, secara dialog menurut gue terlalu didramatisir. Apalagi pas si iparnya ini siapa ya namanya gue lupa lah, si Nisa. Ya Nisa. Iya, Nisa. Pas Nisanya ini ngomong Mas Aris terlalu didramatisir. Kecuali kalau dia ngomongnya Mas Anis. Mas Anies. Itu beda. Itu beda. Mas Aris. Ih, terlalu menye-menye. Kalau Mas Anis. Gagah, bro. Bener juga poin dia bener. Iya, Tapi poin lu adalah ini tuh film ini bikin keluarga-keluarga tuh curiga sama iparnya. Nah, itu. Padahal nggak semua ipar adalah maut. Betul, Iya itu. kan? Yang terpenting itu. Maksud gua jadinya kan orang yang tadinya akrab banget jadi timbul kecurigaan. Iya, padahal nggak semua ipar maut. Ada Nah. juga ipar adalah Daud. Kenapa kesini? Daud Jordan. Daud Oh, Jordan oke. ada dong yang Ya, punya ya, oke. iparnya Daud Jordan. Ya, Boleh dong. Ada juga ipar adalah Mahfud. Tapi kan Bisa. niat daripada Mas Hanung. Ada. Oke. Niat daripada Mas Hanung membuat film ini adalah supaya berjaga-jaga. Memang tidak semua ipar itu adalah maut. Betul. Tapi kan ini sebuah cerita yang dikemas berdasarkan kalau menurut gua real story gitu loh. Oh iya, dan ini memang diangkat dari true story. True story gitu loh. Dan itu supaya memang berjaga-jaga ketika ada ipar ya kan tinggal satu rumah nih sama iparnya. Mau ipar itu cewek, mau ipar itu cowok sebetulnya. Gitu. Jadi maksudnya memang harus hati-hati. Gitu. Ya benar, hati-hatinya benar. Cuman ya lagi-lagi kalau lu ngomongin realita, justru menurut gue di film itu juga ada yang gak sesuai realitanya. Apa contohnya? Contohnya di situ ada ibunya. Ya. Mereka satu rumah kan. Ya. Masa ibunya nggak ngeh kalau anaknya jadi ngegodain iparnya. Maksud gua itu mereka selalu beririsan loh. Masa nggak ada kecurigaan sama sekali? Masa nggak ada kecurigaan sama sekali? Kata siapa nggak curiga? Ibunya udah curiga ketika dia si Nisa itu pulang. Tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil action masalahnya. Iya, harusnya cuma kan dikasih tahu sama si ibunya. Hati-hati kamu tinggal sama kakakmu. Jangan main-main kamu. Itu sudah dinotis. kalau dikasih tahu doang mah anak bader di guru sama guru BK juga dikasih tahu. Ya kalau misalnya dia bilang gini, kamu selingkuh ya sama kakak, itu namanya ngejudge. Ya justru itu harusnya kan diberesin lah biar filmnya beres cuma 20 menit tadinya. Tapi dari kontra lu segi tadi kan lu kontra soalnya di kehidupan asli nggak melulu begitu. Betul. Di filmnya Betul. ada peran ibu yang Iya. nggak ngambil action gede gitu Betul, ya di karena sana. bagi gue film tuh kan harus sesuai dengan apa yang gue rasain. Tapi Iya. kalau menurut gua ibunya ngambil ini gede loh. Ngambil itu sampai ibunya akhirnya meninggal. Tuh. Bentar, apa hubungannya? Loh, ada hubungannya. Saking dia ngerasa bersalah karena kan awalnya memang ibunya yang nyuruh tinggal. Iya kan? Dok, apa ini nggak ngerepotin? Kan begitu Good dialognya. point sih. Jadinya meninggal. Point. Beda, Hey. ceritanya beda itu yang kemarin. Beda. Lu kan di awalnya siapa sih kakaknya lupa ada namanya kakaknya Nisa tuh?
Hafiz. Bukan. Ngasal banget. Nah, ini Sabian lagi beda. Bram Mas. Ya itulah kakaknya kan, Iya. nggak ngerepotin kamu sama Mas Haris. Kan di Iya. poin itu kan dikasih tahu, ya kan? Artinya ada peran ibunya juga sebetulnya yang sudah mengingatkan. Iya dong, iya kan? Tapi di satu sisi ibunya juga nggak mau, dia tinggal ngekos. Iya. Iya dong, karena Iya. bisa lebih liar Bener. kalau ngekos. Kalau ada bareng sama keluarga mungkin ada yang pantau. Betul, dan Maksudnya ibunya kan nggak mungkin apa seujon sama si Aris. Iya. Tambah Arisnya kan, wih taat beragama Nah, ternyata. justru itu. Coba kontranya dari yang lain selain itu. Ayo, Ipar adalah maut. Ipar ada maut lah. apa? Ngeblank. Enggak, sayangnya iparnya nggak maut beneran, ini nggak mati. Iya. Kita secara harfiah aja deh. buset dilarin ke Gini. situ, dilarin ke situ. Ipar adalah maut. Tapi kan maut nggak selalu mati. Artinya bisa nasi goreng sama mie goreng bareng maut. Maut. Itu maut. Itu maut. Iya makanya maut nggak selalu mati. Maksudnya teror itu bisa maut. Ya. Hal berbahaya itu bisa maut. Di Betul. sini mautnya mungkin hal berbahaya. Tapi kan setiap orang punya pengertiannya masing-masing. benar. Betul. Nah, Iya. pengertian gua ya itu. Mati. Ekspektasi gua ketika nonton Ipar adalah maut, ya udah Iparnya maut. Mati berarti iparnya. Iya, mati. Harus mati. Betul. Oke, coba nanti saya ngomong sama Mas Anung. Jangan. Kan udah tayang juga filmnya. Tolong dong ya. Weh, nanggung lu. Nanggung lu. Yang enggak lah, yang tadi dibilang sama Mas Elden ini benar. Arti daripada maut itu kan tidak mesti harus mati. Iya, Gitu iya, loh. Oke. Iya. Tapi mungkin yang bisa dikontrain adalah Ipar adalah maut ini membuat kita atau ibu-ibu lebih tepatnya bukan kita lah. Ibu-ibu di Indonesia tuh jadi lebih worry. worry. Memang Mungkin film ini diperuntukkan untuk ibu-ibu ya. Iya. Tapi setelah film ini muncul, box office, reaksi ibu-ibu itu sudah nggak bisa dibendung itu lagi. dia, itu Mungkin dia. itu ya. Kan itu Terlalu jadi- kemana-mana Nah, jadinya. orang mana dan jadinya memunculkan kekhawatiran berlebih. Iya. Betul. Bayangin, ibu-ibu overthinking. Ya. Kan nggak bagus. Pak, Nantinya udah jam 9. Nah. Di mana? Loh. Gitu. Disuruh pulang. Suruh pulang. udah mah udah tua. Tapi wajar. Laki-laki nggak boleh main ke rumah saudara kalau nggak ada istri. Iya, kan jadinya menghambat silaturahmi tuh. Iya. Ya tapi kan itu kontra dalam kasus. Silaturahmi itu adalah memanjangkan umur. Iya memang betul. Kata Agim. Betul, tapi kan ini hanya sebagai pengingat. Kembali lagi semuanya adalah kepada pribadinya masing-masing, personality masing-masing. Tapi kalau gua mau kontra juga nih ya. Iya, oke. Nih, tapi gua kalau mau kontra ya. Apa? Gua pengen harusnya Ipar adalah maut lebih vulgar lagi Nah, Adegannya. adegannya. Kalau- Karena bisa menggambarkan sekeos apa perselingkuhan itu. Seberbahaya apa. Tapi sorry, jujur ya, nggak vulgar aja, jujur. kalau Udah itu ketar-ketir emang- kan? Iya. Udah gonjang-ganjing kalau dunia. kalau itu emang keinginan kalian melihat Davina, kalau itu jadinya. Nggak usah, cuma Bukan ngelihat kalian toh soalnya. semua, gue yakin. Ayo ngelihat, ngelihat BH jatuh aja lu pasti udah ketar-ketir kan? Ada adegan BH jatuh tuh. Iya kan? Itu mungkin ya karena di Indonesia kan ada apa ya sensor dan segala macam Betul, itu bagus. betul. Kenapa film-film Hollywood tuh kalau adegan-adegan yang vulgar itu dimasukin karena memang kebutuhan cerita. Iya. Supaya kita yang nontonnya tuh aduh anjing sekeos ini ya. Iya. Nah, di Para Dalam Maut ada juga ekspektasi gua waktu selain apa yang Kaca. Nisa mandi Iya, itu di kaca, kaca, iya. diliatin lagi keluar, ada adegan Apal banget. masuk ke Twitter ya kan. Gitu. Iya. Tapi ada satu poin lagi dari gua, menurut gua Kontranya. kontranya Ipar adalah maut ini kan lumayan rame kan. Iya. Nah, ini tuh bikin setelah Ipar adalah maut keluar tuh rilis, jadi bikin beberapa film yang rilis di bioskop tuh rada kurang variatif gitu. Jadi selingkuh lagi yang diangkat, perselingkuhan lagi gitu. Karena setelah itu jadinya, aduh, lumayan bikin kita malas ke bioskop dong. Kayaknya Gitu enggak, menurut setelah gua. itu kayaknya langsung ada action dan horor. Tapi kan ada yang lainnya juga. Apa contohnya? Latazan, Ya cuma Latazan. Ipar adalah maut tuh series. Hah? Ya kan itu Itu kan emang turunan series. dari Ipar Adalah
Tadi ke bioskop ya, series nggak harus ke bioskop ya. Makanya. Oke, kalau gua putusin kali ini yang menang di ronde ini yang menang Yabes. Pokoknya bagus. Oke, sekarang pilih pro apa kontra lagi? Gantian deh gua kontra. Lu kontra. Ya Lu? udah, gue pro. Oke. Di film selanjutnya. Film ini salah satu film box office juga. Idi. Oke. Banyak Oke. disukain Apa ya? remaja-remaja. Oke. Aduh. Termasuk remaja-remaja yang mempunyai masalah soal insecurity. Oke. Security. Ya, Imperfect. Let's go. Oke, let's Lu go, kontra let's tadi go. ya? Kontra. Oke. Oke. Imperfect Boleh, itu dari yang pro Reza dulu. Rahardian sama si Jessica Mila ya? Iya, betul itu filmnya. Dan di sini sudah jelas ngangkat isunya yang waktu itu lagi rame banget, yaitu soal ya lagi-lagi insecurity gitu. Dan di film ini ngajarin kita bahwa kita nggak boleh lo ngejudge orang dengan sebegitunya. Benar. Itu di situ itu Iya. aja dulu. Maksud gua, Oke. anjir. Diangkat dari hal kayak gitu bisa jadi film yang bagus banget tuh menurut gua, dan itu kan box office dan jadinya ngerasa banget orang-orang tuh bahwa oh iya ya gua tuh nggak boleh insecure. Efek positifnya ke banyak orang tuh ada banget film ini menurut gua. Gue setuju, film itu kan box office tadi ya. Box office. Box office. Oke, dari pro gitu. Kontra gimana kontra? Dari kontra, dari sisi make up. Kalau gua, make up. ya Ada yang salah sama make up? ada yang salah. Oke. Karena gini, Jessica Mila ketika di make up gemuk, Ya. itu nggak kelihatan banget Jessica Milanya, memang. Ya justru bagus Loh, dong. enggak, tar dulu, belum selesai, ya kan? Nah, terus kan akhirnya dia mencoba untuk menguruskan badannya. Iya. Iya kan, menguruskan badannya. Di situ tidak dikasih tahu anjir berapa bulan atau berapa tahun. Dia Gak ada loh ngurusin. Dan tiba-tiba langsung secantik Jessica Mila dari dari gede gitu tiba-tiba langsung mana ada langsung nggak dikasih tahu di situ berapa tahun atau berapa bulan Ada dia dikasih tahu. kagak ada. Sebulan kemudian ada. Dalam waktu 1 bulan nggak mungkin banget dari gede segitu. Bisa Ayo, lu. sedot lemak. Tapi kan kalau ada kalau sedot lemak kan dia pasti harus operasi. Iya oke sedot lemak. Tapi kan nggak ada adegan sedot lemak. Dia adegannya lari. Ayo lu lari 1 bulan sekurus itu. Bisa gua. Oke 5 juta. sebulan ya. Deal. Kenapa jadi taruhan? Gue mah dengerin aja gue orang gila. Ayo. Tapi kan Lari. dia Tapi kadang-kadang dia curi-curi makan. Masih tetap curi-curi makan hamburger makan apa. Lah. Nggak mungkin banget. kan dia intermittent fasting di Kagak. situ. Mana ada intermittent fasting. Diatur secara jumlah kalorinya diatur, makannya yellow fit dia tuh. Oh, ya, catering sehat. Itu. Ya. Enggak, tapi emang waktu itu ya gue lihat doang ya dia ada sempat makan fit bar. Nah, itu Ya. fit bar Sama iklan ya, iklan di sana. Iya, makanya. Oke. Kontranya di situ ya. menurut Kontranya lo? di situ menurut Nggak- gua nggak salah terlalu- satu kontranya. Nggak dijelasin secara spesifik itu tuh setahun, berapa Enggak, bulan. enggak gitu ya. ada. Enggak, Dan- tapi gue bingung Secara sama story jadi statementnya bingung. dia. Dia bilang awal tadi jeleknya di make up. Tiba-tiba nyambungnya ke apa? Durasi mengurusinnya dia. Iya kan Gimana awalnya sih? dari situ, awalnya dari kacamata make up itu, akhirnya kan tidak dimasukkan ke dalam cerita itu durasi berapa tahun nih dari gemuk tiba-tiba bisa jadi kurus itu nggak dijelasin. Ya Itu kalau maksudnya. itu detail film nggak sih kalau kayak gitu detail cerita harus harusnya bukan ada detail dong make Pak, up. detail begitu kayak kita Kalau kemarin secara nonton. make up menurut gua dia Bingung. bagus banget. Make upnya bagus. Bagus, bahkan Jessica Milanya sendiri nyampe apa ngegedein badan kan real life-nya. Iya, bokopis. Iya tapi nggak Dia naikin berat tapi badan. nggak segede itu. Iya, ya Nggak kan segede itu itu. kan permainan ini aja wardrobe. makanya Betul dia kan pakai- ditambahin ditebelin kayak gitu. kulit-kulitan kayak apa gitu lah. Tapi bagi gua itu Badak atau ya apa. kelihatan banget kalau itu tuh keren asli gitu. Ya, gak dibuat-buat lah dan make upnya nggak ada masalah sama sekali. Oke. Dan ngomongin tadi kan insecure. Iya. Ya kalau menurut gua si Jessica Mila di situ nggak terlalu terlihat insecure. Dia fine-fine aja masuk ke kantor. Oh, actingnya menurut lu? Yes. Lu emang ini acting. Iya, kalau menurut gua ketika dia kan di kantor sama Ya. teman-temannya fine-fine aja. Kalau menurut gua yang implementasikan insecure tinggal meninggal. Oh, oke. Tapi kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas itu, Kita ya nggak kan? bahas itu. Tapi ya itu yang poin yang gua bilang si Jessica Mila di situ tidak mengimplementasikan dia seorang yang insecure. Nah, orang-orang yang insecure itu gak akan nunjukin aslinya dia di kantor.
Dia pasti nunjukin aslinya ya di lingkungan-lingkungan ternyamannya dia ya di rumah. Buktinya Jessica Milla sampai nangis, sampai apa segala macam di rumah, merenung di rumah. Gua juga nangis di rumah. Ngelem? Enggak. Samping masjid. Agak bahaya. Iya. Agak bahaya. Iya. Kalau itu. Emang suka yang challenging ya? Iya. Biar ditegur muadzin. Woi, itu punya gua. Itu. Oke. Iya, biasanya keinsecurean nggak ditunjukin di tempat kerja dan lain sebagainya. Iya, tapi paling tidak orang insecure itu kan berarti orang yang apa namanya ya? Nggak Dia pede dengan dirinya. introvert, nggak pede dengan dirinya dan pasti kebanyakan orang insecure itu juga orang introvert. Ya Iya, kebanyakan orang introvert gitu loh, ya kan? Ya, introvert-introvertnya orang pasti punya sosial energi yang bakal dia keluarin. Tapi kalau di ngomong dia kantor lah, di insecure, tempat mana. Iya, oke. Kalau dia ngomongin soal cerita tentang insecure, dia pasti nggak pede dengan cara berpakaian. Gue lihat dia cara berpakaian dia di film itu fine aja, pede. Itu Iya. awalnya pede. Awalnya ya nggak apa? Awalnya pede, lama-kelamaan karena banyak yang ngejudge segala macam. Akhirnya ya dia nggak pede, makanya kenapa dia ngurusin, makanya dia merubah badannya dia. Iya, merubah badannya dia kan karena memang didorong keinginan dia bisa ngedapetin si Reza Rahardian juga salah satunya. Tapi kan akhirnya Reza Rahardian juga nggak masalah, lu mau gemuk mau kurus gue tetap sayang sama lu dan nggak insecure dia di situ. Tetap bisa nerima. Oke, good point. Lo ada poin pro lain nggak selain tadi? Ayo. Yang soal Insecure. secure. Ini Apa? secara pengambilan gambar sinematik sinematografi. Oke. Si ngerti Sinematografi. Boleh, si Apa? ngerti nih. Oke. Boleh, Apa yang boleh. membuat lu apa Malu pro? sama Mas Dian tuh malu. Gue yakin itu kameranya Arai. Lah, gue bisa tahu sedetail itu. Ari. Sangrai kali, dulu mah Sangrai. Ya kamera film rata-rata gitu. Lah salahnya di mana? Iya, oke. Ada nggak poin plus lain? Monitornya Lenovo. Yes. Monitor Lenovo. Mungkin kalau dari gue ya, gue Jujur. coba bantu ya Oke. poin plus lain. Ini pro nih. Ini pro. Ini tuh film diangkat dari buku. Novel. Novel. Betul, Nggak novel. ujuk-ujuk dijadiin film. Diangkat dari novel, karyanya Mera, istrinya Ernest. Habis itu dari novel ini juga bisa dibilang sukses ya. Ditransform ke film. Yang mana juga jadi film terlaris. Awal Imaginary berdiri tuh. Enggak, itu enggak Imaginary tuh. Dia Salah satu film bukan terlaris ya? Ernest lah Starvey. waktu itu. Oh, Star Vision ya, sorry. Salah satu film terlaris Ernest juga pada masanya ya. Setelah cek toko ya kalau nggak salah ya. Iya. Star CTS. Nah, dan di film ini bagusnya adalah semua elemennya tuh dibikin dengan dibikin nggak dadakan. Maksudnya tuh udah di set kayak termasuk soundtracknya. Oh iya. Soundtracknya tuh nggak diambil dari lagu, memang dibikin khusus. Iya. Mereka kerjasama soundtracknya sama waktu itu? Firsa Besari. Firsa, betul. Bab Pelukku untuk Pelikmu, oh iya. Pelikmu. Pelukku untuk pelikmu. Ya kalau itu sih gue setuju. Kedua, ini jadi satu kesatuan Ya. yang dari novel, film sampai soundtracknya pun originalitasnya tuh tinggi banget. Itu tadi yang mau gue sampein. Dan di luar itu, walaupun ini drama, tapi komedinya Ya. kental banget. Oke, kalau- komedinya Uus di sana lucu banget. Ya. Nah, ya. Mainnya keduluan. geng-geng Uus itu lucu Keduluan. banget. Gue mau ngomong itu tadi. Keduluan sama hostnya. Ya itu kalau itu dari sisi itu gue setuju. Ya. Jujur dari sisi sinematografi juga gue setuju. Bener. Setuju. Kayak gitu. Ada, gue mau ngomong itu tadi. Kenapa? soal Karena komedi. memang Ko Ernest itu kalau bikin itu Ernest juga bukan sih kalau nggak salah? Itu yang direct Ernest juga. Ernest juga kan. Ernest. Ko Ernest itu memang kalau bikin film dia nggak mungkin asal-asalan. Dia risetnya tuh bisa bertahun-tahun. Emang Ernest tuh keren kalau bikin film. Wes, Gila terus, Mas. Mulutmu manis sekali. Ada yang salah dengan saya? Tidak ada yang salah. Tapi melihat ke kamera, di ball itu yang Oh iya. Itu keren banget. Dia memang riset semuanya. Hanya ya kalau menurut gua secara logika gua sebagai penonton, gua agak miss-nya di situ. Iya. Kalau dari sisi gua tadi kontranya ya kan. Ini berapa tahun nih dia intermittent, buset langsung kurus cantik begitu. Tapi selain Gitu. itu lu nggak ada lagi kan kontranya? Pasti. Atau Karena ada? sebagus itu filmnya pasti nggak ada lagi. Gue inget
di luar gengnya Uus, gengnya Aci, Kiki, Iya, Sapu, geng Jadi kosan banget itu. sih. Itu lucu lucu banget, banget, itu lucu banget. Dan ibunya Reja juga mainnya asik tuh. Ira Maya Sopa. Irma ya Sopa. Ira Maya Sopa. Bener. Tante Ira. Tante Ira. Itu Dia mah nggak apal, tahu-tahu juga. Nggak tahu nama pemainnya gua, Iya, kalau Tante karakter-karakternya Ira. tahu. Itu asik banget maininnya. Itu bener-bener dia memerankan sebagai seorang ibu yang bener-bener ibu kos gitu kan. Iya, iya. Dan gue suka ending dari film itu. Oke lah, coba Om Elden kira-kira siapa yang menang? Yang menang kali ini walaupun dibantu sama referee tetap Kevin di ronde ini ya. Itulah. Iya, Akui dia aja, akui menang, aja. menang decision. Akui Menang aja. decision. Oke, Akui aja. nggak masalah. Menang decision. Iya. Oke, kita Oke. lanjut film selanjutnya nih. Film terakhir. Film Ini terakhir nih, ini penentuan. final round. Ya, Final gua round. pro. Oke. Pro, Iya. kontra. Oke, gua kontra. Film ini karya dari sama kayak Imperfect tadi diangkat dari sebuah novel Ya. yang laris manis. Dilan 1991. Vidi Bayi. Jadi baik. Itu 1991 ya yang pertama. Iya, ya? 1990. 90. Pokoknya yang pertama aja Dilan yang Gimana nih pertama. gua Yang kontranya? Iqbal sama Vanessa. Ya. Oke, yuk langsung pro-nya kenapa? Pro-nya ya pastilah ceritanya dari ceritanya aja udah menarik banget dan plot twistnya cakep banget itu. Dan Apa itu plot twistnya apa emang? kejadian apa ya geng-geng Bandung yang bener-bener real. Ya memang begitu kejadiannya, anak SMA ngegeng gitu kan, berantem terus anak SMA satu temannya dipukulin, 1000 temennya yang bantuin. Gitu. Sama ini sinematografinya. Cakep. Setuju nggak Diopi? Gokil. Iya. Iya, di hobinya iya. Oke, sinematografinya itu gokil Oke, banget. pro-nya. Sama satu lagi, gue suka banget dengan stylenya Dilan dan itu menjadi Ciri khas. ciri ya. khas. Yang di- Orang kalau pakai jaket itu anjir Dilan. Ayo. Bener, pro-nya bagus, bagus. Berapa tuh gua tuh? Poinnya bagus. Dua. Poinnya tuh, baru 3 dua. anjir, udah Dua. 3 gua. 3. Udah lu kontra Apa jawab lu? pakai otak Ada, lu. oke. Makanya Apa? kalau kerja yang niat, Oke. observasi. Kontra. Ya, Dilan. apa? Menurut gua lagi-lagi gua tuh kalau misalkan menonton film bisa harus mengambil sesuatu, apakah ada yang bisa diambil untuk kehidupan gua aslinya. Asik. Oke. In real life. Intisarinya ya? Intisarinya. Intisari. Intisari. Oke, campur polaris nggak tuh? Menurut gua Dilan terlalu red flag. Bab, Bahaya. kenapa Ini dia bahaya. red flag? Red flag dia. Tawuran. Oh iya. Nyerang sekolah lain. Oh iya. Nggak ada. Berantem sama guru. Oh iya, benar. Ngeludahin pengemis. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Menggulingkan pemerintah. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada begitu. Ya, intinya ngajarin menurut gua. Enggak ada ya adegan Dilan. Nanti kita akan bertemu di kantin. Terus ngeliat pengemis. Tweet. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada dia ngeliat pengemis. Tapi intinya adalah Dilan ngajarin sesuatu yang nggak baik menurut gua. Gitu. Sebagai contoh untuk Sebagai anak-anak contoh, SMA. iya, apalagi latarnya SMA gitu. Lu pernah tahu nggak pepatah berkata tidak ada asap tanpa ada api? Nah, Di film itu dijelaskan kenapa asap itu ada. Karena ada apinya. Kenapa Dilan berantem sama Rifnu Wikana? Karena ada Karena apinya. ada apinya. nah, lu pernah dengar nggak pepatah mengatakan Wis bab. tak gendong kemana-mana, tak gendong enak to mantep to. Nggak ada. Oke, tapi kontranya tadi ada benernya. Dilan Iya. juga ngasih tahu banget kalau seolah-olah anak SMA laki-laki harus kayak dia. Nah, seolah-olah itu, ya. seolah-olah. Seolah-olah. Haruslah rebel, Iya, haruslah iya. berantem, haruslah punya motor yang kayak gitu tuh. Betul. Kasihan anak laki-laki yang cuma punya Supra Fit. Nah, Oke, tapi mampus, sennya nggak ada nyala tapinya lagi. ya. Tap. Ininya apa namanya? Sennya nggak nyala. Sennya nggak nyala. Gimana lu? Pajak mati. Nah. Spion kiri doang. Iya, Anjing. oke. Kampas Tapi- rem abis. Tap. Gimana perasaan anak-anak yang punya Supra Fit? Gak semuanya punya motor kayak Dilan. Saya sanggah kalau tadi dibilang bagaimana perasaan anak-anak yang punya Supra Fit, Beat, dan segala macamnya. Iya. Oke, Ada yang spin. direpresentasikan. Udah lama banget. Suzuki. Suzuki spin ada. Lama banget. Gerumbat itu. Tapi direpresentasikan oleh kawan-kawannya Dilan. Kawan-kawannya Dilan ada yang pakai RX King, ada yang pakai Sprinter, ada yang pakai S1. Tetap bagus ketimbang Iya. ketimbang spin.
Iya, ada juga yang pakai spin. Nggak ada. Masa itu Ada, Mas. Ada. Tapi sisi baiknya, Dilan tidak hanya mengajarkan spin. Dilan itu tidak mengajarkan yang jelek sebetulnya. Kembali lagi, ada asap pasti ada api. Ya kan? Nah, Dilan di situ membuat anak-anak muda zaman, berarti masuknya ke zaman 90-an. Yang nonton kan berarti milenial, bukan milenial dong, yang nonton berarti Gen Z. Gen X dong. Gen X ya? Gen X. Bikin jadi, ternyata nakal boleh, yang penting pinter. Oh, tapi justru itu. Tapi nakalnya nakal yang blundernya. wajar. Dilan tidak narkoba. Jadi itu tuh justru seolah-olah Dilan nggak- standar keren tuh kayak gitu. Menurut gua Dilan itu. nggak ngelem di samping masjid. Emang enggak. Iya. Kan? Enggak. Ya waktu itu gue belum lahir. Waktu itu. Oke. Tapi tadi apa? Justru itu kayak apa? Menurut gua nggak bagus karena itu jadi seolah-olah kayak standar keren tuh harus tawuran, harus jadi anggota geng motor. Dia nggak tawuran loh. Dia Berantem dia enggak. apa? Nyerang sekolah lain. Nyerang dia, sekolah cuy. lain karena temennya diserang, cuy. Ya. Karena temennya digebugin, cuy. Ya Lu sekarang kalau pertanyaannya nih, emang dia kalau- baik, ya nggak usah kayak gitu. Ya itu justru makin nebelin bahwa itu tuh jelek, Lu itu tuh buruk, tidak. itu contoh buruk. Enggak. Kan bisa tabayun, bisa tabayun. Nah, ngobrol. itu maksud gua. Nggak usah harus pukul-pukulan. Gua Kristen nih. Gak Tabayun apaan? Gak semua, Nah, itu tadi ngobrol, gak semua ngobrol. masalah halus Musyawarah mencapai mufakat. Nah. Loh kan sudah Dilan lakukan musyawarah mencapai mufakat, tapi ternyata kan yang diajak musyawarah emang ngeselin. Mukanya muka tampolan. Ya. Ini. Ayo. Iya, mukanya Tapi di situ sisi baiknya Dilan juga ternyata sayang sekali sama orang tua, Yes. walaupun dia bandel di luar. dan sopan. Assalamualaikum Bunda. Iya. Bener nggak? Bener. Cium bener. tangan tuh. Ngajarin. Jadi anak-anak Gen Z sekarang belajar tuh dari Dilan. Anak Gen Z sekarang, "Oi, apa kabar, Bang?" Nggak ada tuh. Manggil nama beda 20 tahun manggil nama doang. Nah itu bisa jadi efek nonton Efek Dilan apa? juga. Dilan kan ngajarin. Assalamuallah Bunda. Tapi Dilan tawurannya, ngajarin. Hah? tapi ngomong berantemnya, Ya itu kan nyerang tren. sekolah lainnya. Kok itu tren? Oh, tren. Kok itu tren? Lawan gurunya. Bahkan Iya. ada loh baru-baru ini yang orang Tapi yang berantem sama guru. gua ngelawan kalau lah Dilan lagi upacara terus tiba-tiba kamu melawan apa coba? Ayo. Ya, kan tiba-tiba Rifnu Wikana begitu. Apa Bang Rifnu? Ya, itu Maksud juga Bang pasti Rifnu? ada penyebabnya. itu kan film. Lagi-lagi Film. ada rotan rampun jabi. Ada rotan akar pun jadi. Nah itu maksud gua pasti ada penyebabnya ya. Gua yakin si guru itu juga pasti ada penyebabnya, nggak mungkin dia geram dengan Ya, kelakuan apa? anaknya yang susah diatur. Kan tidak dijelaskan di situ. Susah diatur lah. Dijelaskan tiba-tiba langsung mukul apaan? Ada guru begitu. Gua lawan kalau anak gua digituin. Bisa jadi sebenarnya dijelaskin, cuman karena butuh durasi di film kan dipotong pada akhirnya. Makanya kan. Karena kalau gua baca novelnya dan itu dijelaskan juga. Apa tuh? Kenapa? Hah? Karena Waktu Dilan itu nakal. siapa Rifnu Wikana itu kan guru BK. Dia lagi nulis, lak-lakannya disentil sama Dilan. Ya wajar dong. Wajar. Wajar. Wajar dong. Wajar. Wajar dong. Tapi tiba-tiba. di sana untuk pertama kalinya ya kayaknya gua baru ngeliat Vanessa main di film lah pokoknya. Ya. Oke. Wah, ternyata Vanessa jadi Melia cocok sekali bagi gua ya. Iya, Bagi betul. gua tuh karena baca novelnya pas ngelihat Melia itu Vanessa berakting, wah nyampe sih. Ya it's like Sesuai- kakaknya lah ya. Sesuai ekspektasi. Itu Sesuai. ya. Tapi gue juga justru kan pas baca novelnya tuh, tahu lah kita lumayan berimajinasi di Dilan tuh yang kayak gimana. Tapi pas tiba-tiba Iqbal yang main tuh lumayan rada, aduh kenapa Iqbal gitu? Karena tapi- bagi gua waktu itu ya, Oke. Iqbal tuh masih bayang-bayang si JR banget, ngerti nggak sih? Cowboy Junior. Cowboy Iya, Junior. masih Cowboy Junior Tapi banget. dia berhasil kan dan buktinya. kan Dilan yang digambarin di novel kan yang ya istilahnya lumayan preman lah, geng motor. Tiba-tiba masuk Iqbal yang ya Nah soft spoken, ini yang lo terus- salah. Terus Preman di Bandung itu jangan salah, modis. Kayak Dilan gitu. Serius, anak motor anak. Gua soalnya gabung kan sama yang anak gue bahas motor. bukan modisnya, Bang. Yang gue bahas adalah Iqbal dengan personanya dia. Iya, personanya yang seperti itu. Preman-preman di Bandung itu personanya seperti itu. Dia berhasil memainkan itu. Badan kecil, tapi soal modis-modisan, Power, power, modis-modisan. oke Iya. dia. Soft spoken juga. Kang Mus soft spoken.
Preman pensiun lagi. Tapi Ayo. ya Eta nggak sesuai. preman loh. Pipit, pipit. Kang Pipit, Kang Pipit, dia badan gede nih, begitu sama istrinya, ayang beb, ayo. Itu Kang bukan Komar, Pipit, itu Kang Komar. Itu Komar. Itu Komar. Ya gitulah. Waktu itu bagi gua image Iqbal CJR tuh masih nempel banget. Jadinya aduh. Apalagi pas dia ngomong Milia kamu cantik gitu. Gue kebayangnya, Milia kamu bidadari jatuh dari surga di hadapanmu. Bagus. Ya tapi hiji deh, apa aya mun misalnya Kontra orang kontranya misalnya anak SMA pacaran anjing ciuman bibir teu euy. Jangan masukin standar lu ke standar orang lain. Tapi atuh teu mungkin eta sedeket-deket enggeus goncengan motor kieu nya kan dilanjeng si Milea teh nya kan teu mungkin pasti seutik mah atuh kudu aya adegan Tapi kan iya, boncengan juga udah sunyoto itu. nya makana Apa tuh? sujon Susunya dok tonggong. nya kan berasa pan Oke. Ya kan nyampe kitu. Tapi terakhir Emang dari sih. gua. Nonton Dilan itu buat kita yang udah nggak SMA, ingin lagi balik ke masa-masa kita lebih muda, terus pengen nge-recall lagi memori-memori waktu itu kita sama siapa begitu gitu. Da urang mikirna nah jadi Sundanya. Saya juga mikirnya sama. Waktu nonton film itu nyesel gua. Kenapa gua STM? Ada cewek. Kenapa gua STM ya dulu? Akrabnya dengan mesin las. Mesin bubut, mesin perkakas, anjir. Ya udah, kalau gitu yang memenangkan ronde ini tetap ya 2-1 dong. 2-1. Yo. Kita akan lihat di next episode Yabes akan bertemu siapa. Harusnya bertemu Ais, juara bertahan. Oke, Ais juga Semoga. juara bertahan ya. Yes. Tapi gua waktu itu sama Ais menang gak tuh? Gua menang kan? Kalah dong. Seri dong. Seri ya? Seri. Thank you. Akhirnya episode yang sangat membagongkan ini beres. Terima kasih teman-teman. Thank you. Subscribe lah, like lah, komen lah kalau Ya. suka. Terus kasih kami ide film-film apa yang bakal kami bahas. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Pro Kontra selanjutnya.